Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada materi kita pagi ini adalah tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Kompetensi dasar materi kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Tujuan yang kedua adalah menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Perhatikan gambar berikut. Hampir semua negara termasuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB didirikan untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, hak asasi, dan mempertahankan perdamaian serta keamanan dunia. Di depan kantor pusat PBB di New York, semua bendera negara anggota dikibarkan. Anggota himpunan negara anggota PBB dengan himpunan benderanya berkorespondensi satu-satu, karena setiap negara memiliki hanya satu bendera negaranya. Sekarang kita masuk ke materi relasi. Perhatikan gambar berikut. Di situ terlihat gambar 4 orang anak, di mana 4 orang anak yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi memilih jenis musik yang mereka sukai. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ria dan Rian memilih musik pop. Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz ya. Jadi kita misalkan himpunan A itu adalah anggotanya 4 orang anak itu ya. Jadi Ria, Rian, Reni, dan Revi. Kemudian himpunan B anggotanya adalah jenis musiknya yaitu pop, country, dan jazz. Nah, relasi yang terjadi adalah menyukai ya. Jadi himpunan A menyukai anggota himpunan B. Jadi Ria, kalau kita tuliskan ke dalam diagram panah ya. Jadi Ria menyukai musik pop dan musik country. Kemudian Rian menyukai musik pop, menyukai country, dan menyukai jazz. Kemudian Reni menyukai musik country dan menyukai musik jazz, dan Revi hanya menyukai musik jazz. Ya, kita lanjutkan dengan cara menyatakan relasi. Untuk memudahkan cara membaca, relasi antara dua himpunan yang ditentukan dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut. Cara yang pertama adalah dengan diagram panah, cara yang kedua adalah dengan diagram kartesius, dan cara yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjutkan dengan cara menyatakan himpunan yang pertama yaitu dengan diagram panah ya. Misalnya kita punya dua himpunan yaitu himpunan A yang anggotanya adalah himpunan anak yaitu Aldi, Syifa, Nadia, dan Dani. Kemudian himpunan B yang anggotanya adalah sebuah permainan yaitu voli, basket, dan tenis, di mana antara himpunan A dan B saling berelasi yaitu gemar bermain ya. Anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B bisa ditunjukkan dengan arah panah. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Nah, untuk membuat diagram panah kita buat lingkaran ya, lingkaran sembarang atau oval ya. Himpunan A kita masukkan anggotanya yaitu Aldi, Syifa, Nadia, dan Dani. Kemudian himpunan B kita masukkan permainan ya. Himpunan permainan yaitu voli, basket, dan tenis. Kemudian relasinya adalah gemar bermain ya. A gemar bermain ke B. Nah, sekarang relasi yang diinginkan apa? Nah, Aldi gemar bermain voli. Kemudian Syifa gemar bermain voli dan basket. Nadia gemar bermain voli, basket, dan tenis. Sedangkan Dani hanya gemar bermain tenis. Oke, sekarang kita ke contoh soal.
Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P yang anggotanya adalah 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q yang anggotanya adalah 1, 2, 4, dan 6 dinyatakan dengan diagram panah ya. Kita perhatikan poin yang A. Di situ P dan Q kita buat relasi lebih dari. Jadi kita pasangkan P dengan Q dengan hubungannya adalah lebih dari. Nah, dari angka 2 dulu ya. Jadi himpunan P 2 itu lebih dari berapa? 2 itu lebih dari 1 ya, tidak ada lagi. Kemudian 3, kita lihat 3 itu lebih dari berapa? Kita lihat himpunan Q nya, 3 lebih dari 1 dan 3 juga lebih dari 2. Kemudian 4 lebih dari berapa? 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2. Nah, seperti itu. Kemudian poin yang B. Ya, di situ ada himpunan P dan Q di mana relasinya adalah kurang dari. Jadi kita bacanya dari P ya. Jadi 2 kurang dari 4 dan 2 juga kurang dari 6. Kemudian 3 kurang dari 4, selanjutnya 3 juga kurang dari 6. Lanjut 4 hanya kurang dari 6, seperti itu. Dan contoh yang C adalah P, itu adalah faktor dari Q. Nah, kita lihat 2 itu adalah faktor dari 2 sendiri, dari 4, dan dari 6. Kemudian 3 adalah faktor dari 6, dan 4 adalah faktor dari 4 sendiri. Ya, sekarang yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan menggunakan diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius, relasi antara anggota 2 himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan cara berikut. Yang pertama adalah anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal atau sumbu X. Kemudian anggota himpunan B sebagai himpunan yang kedua kita tempatkan pada sumbu tegak atau vertikal atau sumbu Y. Setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berelasi dengan anggota himpunan yang kedua dinyatakan dengan sebuah noktah atau titik. Contoh, perhatikan ya, gambar di sebelah kiri adalah cara menyatakan himpunan dengan diagram panah ya. Himpunan A anggotanya adalah Aldi, Syifa, Nadia, dan Dani. Nah, di mana himpunan A ini kita pada diagram Kartesius kita letakkan di sumbu X ya, atau sumbu yang mendatar, yaitu Aldi, Syifa, Nadia, dan Dani. Kemudian di himpunan B kita letakkan sebagai sumbu Y-nya, yaitu voli, basket, dan tenis. Kemudian kita pasangkan ya. Jadi Aldi itu gemar apa? Aldi gemar voli. Nah, itu titiknya di voli. Syifa gemar apa? Voli dan basket. Itu noktah-noktahnya diisikan. Nadia gemar apa? Nadia gemar voli, basket, dan tenis. Dan yang terakhir, Dani adalah gemar tenis. Sekarang cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi antara anggota 2 himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yaitu X, Y, dengan X adalah anggota K atau himpunan pertama dan Y adalah anggota L atau himpunan yang kedua. Nah, relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian perhatikan diagram panah yang di bawah ya. Jadi himpunan K anggotanya adalah Azri, Meta, Mila, dan Rani. Kemudian himpunan L anggotanya adalah IPA, PKN, dan IPS. Nah, relasi dari K dan L itu adalah menyukai. Jadi Azri menyukai IPA dan Azri menyukai PKN ya. Jadi kalau himpunan pasangan berurutannya kita bisa tuliskan kurung kurawal buka kurung Azri, IPA tutup kurung, koma dalam kurung Azri, PKN. Selanjutnya Meta, IPA, Meta PKN, dan Meta IPS. Selanjutnya Mila PKN dan Mila IPS, dan selanjutnya adalah Rani IPS. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari dan apa yang sudah Ibu jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Nah, kalian bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan latihan soal-soal ya. Kemudian Ibu Kiki sudah menyediakan latihan soal. Ada 4 soal, kalian kerjakan dengan baik dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal tersebut. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
这一次我真的睡着了。